dalam keadaan berpuasa kayaknya aku lebih tenang, pikiranku lebih jernih. Jadi dengan berpuasa kita awet muda. Aku kan orang yang waktu itu nggak bisa ngomong enggak. Nah itu big problem. Ya, itu di perempuan tuh banyak deh. Banget. Aku pun juga begitu. Hello, the healthier. Welcome back to Dr. House broadcast. I'm Reno, your host. Will bring you the thoughts about the women over 50. Here we go together with us, Dr. Grace Hilza and our best friend Ibu Lita. Hi, hello girls. Halo. Hai. How are you? Okay. Dr. Grace dan Lita dan saya over 50, correct? Iya. Iya. But we are happy. Why we are happy? Because we are positive think and Healthy. Healthy. Iya. Okay. Should be healthy. Ya. Kuncinya ya. Iya. Yes. Of Kuncinya course. itu. Ya. Okay. Healthier. Sekarang kita mau bicara soal how to be a woman over 50 supposed to be, I guess. Ya, gimana sih mestinya jadi perempuan yang udah di atas 50 tahun supaya tetap sehat, supaya tetap cantik. Karena kita punya tugas yang banyak sebagai istri, sebagai ibu, gitu kan. Nah, jadi kita mau menginspirasi the healthier untuk bisa positif seperti itu karena saya, Dr. Grace dan Lita setuju bahwa kita nggak tahu nih umur kita sampai kapan, right? Tuh. Tapi sekarang kita masih dikasih umur, kita nggak mau dong sakit-sakit. Iya. Baik itu sakit jiwa ataupun sakit pikiran gitu. Jangan sampai walaupun kita sudah 52 tahun, kita 52 tahun kan sama kan. Jangan sampai kita cuman pakai daster di rumah terus sedih. Terus tempel koyo sana sih. Terlalu banyak koyo, kanan, kiri, belakang, pusing gitu sih. Udah sih hidup ini sulit, jangan dibikin tambah sulit. Mari kita cantik-cantik, mari kita sehat-sehat. Oke. Kita mulai sama dokternya dong. Silakan Dr. Grace. Hai semuanya, healthier. Saya Dr. Grace dari Dr. House, The Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Oke. Bener banget tadi kata teman saya nih, ini teman kita dari SMA ya Lit ya. Iya. Aduh dari zaman umur kepala 1 ya ampun. Iya. Umur kepala 1 dan sekarang umur udah kepala 5. Mudah-mudahan kita masih tetap berteman sampai akhir hayat. Amin. Ya. Amin. Oke. Challenge buat kita ketika kita makin berumur kita enjoy life itu challenge banget. Kenapa? Kita tahu tantangan hidup tambah berat pastinya ya. Faktor stres tambah banyak ya. Stres dari lingkungan, keluarga, ataupun stres dari lingkungan pekerjaan dan stres dari out of nowhere. Kadang-kadang kita nggak tahu stres dari mana. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa manage stres. Kita nggak bisa bilang jangan stres dong. Hidup masa nggak stres? Pasti stres. Kalau nggak stres gila aja kali ya. Bukan hidup namanya. Bumbunya hidup tuh stres. Tapi yang harus kita lakukan adalah how to manage stress. Ya kita bisa memanage. Gimana kita bisa memanage stres kalau kitanya nggak sehat? Ya sehat itu sehat dalam mental. Ya kan, mental, spiritual maupun badan kita fisik. Ya sehat itu fisik dan mental, dua-duanya harus sehat. Oke. Nah sehat mental itu tidak mudah, banyak cara ya. Sehat fisik juga apalagi nggak mudah, butuh motivasi ya, butuh komitmen supaya kita sehat dua-duanya. Oke, mungkin aku mau dengerin nih, ya kita nih sekarang bukan ajang konsultasi ya, tapi kita mau ngobrol, pengen share ya sama the healthiers as a woman over 50. Oke, Lit gimana Lit? Begitu kita menjejakkan di kaki kepala 5, apa rasanya ya? Waktu aku gini.
Waktu aku umur 50 tahun itu kebetulan pas menopause. Menopause-nya itu juga karena itu menopause buatan ya istilahnya ya. Karena operasi karena operasi. Waktu awal-awal sih nggak terlalu terasa ya. Tapi setelah itu kenaikan berat badannya banyak. Kenaikan berat badannya banyak 10 kilo kali. Oke. Terus badan terasa capek, terasa cepat. Terasa lebih cepat capek deh, terus tulang-tulang kaki sakit dan mood swing. Mood swing. Very common. Mood swing. Sampai akhirnya, nah aku tuh punya kebiasaan dari dulu puasa. Aku tuh suka sekali puasa. Jadi setahun dalam 3 kali, 2 atau 3 kali aku tuh bisa lakukan puasa yang 40 hari. 40 hari. Ini terlepas dari pro dan kontranya orang-orang ya. Kalau aku tuh selalu puasa itu buat aku sangat-sangat membantu ya. Dia sangat menenangkan sebab dalam keadaan berpuasa kayaknya aku lebih tenang, pikiranku lebih jernih. Cuman memang belajar buka puasanya itu loh yang masih agak berantakan. Jadi seharian itu oke, nanti habis buka puasa capek-capek terus bete lagi gitu. Pasti itu ada pengaruh sama makanan ya. Pasti ya, betul banget. Tapi aku setuju sama Lita ya. Lita mengambil puasa as a lifestyle ya. Puasa sebagai obat atau sebagai medicine. Well, sebenarnya gini, puasa kalau kita yang muslim ya, puasa itu kita memulai dengan kalau bahasa agamanya sami'na wa ata'na. Pokoknya kita disuruh puasa, nggak tahu kenapa puasa aja pokoknya. Bulan Ramadan kita puasa atau orang tua kita ada yang lebih alim ya puasa Senin Kamis dan lain-lain. Tapi ternyata ya banyak ilmuwan yang ngegali fungsi puasa itu apa sih gitu, benefit dari puasa itu apa sih. Ternyata benefitnya itu luar biasa ya. Tadi Lita bilang badan jadi enakan ketika puasa ya. Ketika kita berpuasa itu kalau kita sebenarnya secara medis ya itu ada termnya, ada waktu-waktunya, bukan waktu kayak kita Senin Kamis atau alternating days kayak puasa Daud, tapi waktu jamnya ya. Ada orang yang menganut puasa intermittent fasting, mereka bilang intermittent fasting 12 jam. Ya, ada yang 16 jam dan ada yang 18 jam atau more than 24 hours juga ada loh. Ya kan, jadi mereka benar-benar 24 jam itu puasa, terus besoknya jendela makan. Itu sebenarnya seperti puasa Daud pada kaum muslim, cuman bedanya pada intermittent fasting tetap diperbolehkan minum. Oke, tapi basically yang goalnya berpuasa intermittent fasting itu adalah tidak memasukkan kalori. Kenapa? Ketika kita tidak memasukkan kalori, badan kita beristirahat. Nah itu ketika badan kita beristirahat, sel-sel kita beregenerasi, kita ngerasa lebih enak. Oke, itu yang pertama. Kedua, pada saat kita berpuasa ya tentu kadar gula darah turun ya, tidak ada lagi glukosa. Ya, ketika tidak ada glukosa, apa yang dipakai untuk energi? Karena kita tetap beraktivitas kan. Ya, yang kita pakai adalah lemak yang dimetabolisme sehingga menjadi benda keton. Which is benda keton itu fuel buat otak. Ya, fuel yang baik buat otak adalah benda keton. Ya, benda keton itu jauh lebih clear ya. Lebih energinya lebih baik buat otak ketimbang gula gitu. Jadi sebenarnya kita punya mendidik yang salah juga. Anak-anak dibiasain makan pagi banyak-banyak, yang kadang ngantuk di sekolah ya. Jadi bukannya tidak boleh breakfast, oke fine, tapi kita ngajarin anak-anak nanti ke depannya, mungkin cucu kita kali ya, kalau anak kita udah pada gede semua kan ya. Nah kita ajarin bahwa ketika breakfast jangan berlebihan ya. Breakfastnya biasa aja, jangan takut kelaparan. Kita kadang-kadang dulu udah nasi goreng ya, terus habis itu ada susu ya, ada segala macam ya, habis itu sampai sekolah ngantuk ya. Nah itu yang salah. Seharusnya kita fine, oke, karena anak-anak boleh loh kita ajarin untuk mulai berpuasa, tapi mereka berpuasanya gini,
dari jam 8 malam itu berhenti makan malam, terus nanti breakfastnya itu jam 8 pagi atau jam 7 malam mereka berhenti terus breakfast jam 7 pagi, 12 jam. Itu sebetulnya adalah mekanisme badan kita untuk beristirahat. Untuk apa? Untuk merecharge lagi sel, ya. Nah, pada saat itu kita breakfast tidak berlebihan. Kalau bisa malah breakfastnya protein, ya. Anak-anak dikasih misalnya omelet gitu ya. Terus oke, fine, dikasih keju segala macam, sehingga yang terjadi bukan lonjakan gula, ya. Nah, benda keton itu bikin kita lebih bright berpikir. Itu yang sebenarnya kita nggak usah ketakutan nanti anaknya lemes, enggak. Ya, itu salah satu manfaat puasa. Manfaat kedua, ya, ternyata kemarin aku juga baru belajar ketika kita berpuasa, metabolisme energi itu namanya metabolisme, kita bilangnya siklus Krebs, ya, siklus untuk menghasilkan energi. Ternyata ketika kita berpuasa, ya, siklus energi itu atau siklus Krebs itu terangsang, teraktivasi. Jadi untuk menghasilkan energi atau NAD+, kita bilang ya di medis. Aku capek-capek loh beneran, capek apa? Beli suplemen NAD+ yang mahal-mahal untuk mendapatkan energi. Ternyata dengan puasa nggak usah beli suplemen mahal-mahal, NAD+ yang susah itu nyarinya. Ternyata dengan puasa aku udah mengaktifkan siklus Krebs di dalam selku untuk menghasilkan energi. Itu yang kedua. Jadi jangan takut dengan berpuasa akan lemes. Itu sebenarnya masalah mental, mindset kita. Lalu yang ketiga, nah ini nih buat kita yang over 50, longevity. Ya, ketika kita berpuasa over 18 hours, ya, lebih dari 18 jam, apa yang teraktivasi? Satu, namanya apoptosis. Ya, apoptosis itu adalah mekanisme badan kita, ya, badan kita itu makanin sel kita itu makanin sel kita sendiri, tapi sel apa yang dimakan oleh sel kita? Sel yang rusak. Jadi mekanisme badan kita membersihkan sel-sel kita dari debris atau dari kotoran-kotoran yang mungkin akan bikin cancer. Ya, jadi sel-sel yang udah rusak badan kita ini selama ini kayak gini. Ini misalnya udah rusak mau dikemanain ya gitu. Numpuk aja selama ini. Tapi dengan berpuasa lebih dari 18 jam kita mengaktifkan mekanisme apoptosis atau sel sehat kita untuk ngancurin atau makanin sel-sel yang rusak untuk mengganti menjadi sel baru. Jadi regenerasi sel. Itu yang bikin awet muda. Itu yang paling penting. Itu. Lalu mengaktifkan apalagi stem cell. Stem cell kita aktif untuk regenerasi. Jadi dengan berpuasa kita awet muda. Beneran. Insya Allah ya. Yang penting buka puasanya benar. Nah, challenge-nya buka puasanya. Ingat, buka puasanya jangan terjadi lonjakan gula. Pilih buka puasa, utamain protein dulu, ya. Habis protein terus fiber. Ya, habis fiber kita selalu ada fat. Ya, fat itu bikin kenyang. Ya, fat itu kita dapat dari entah itu minyak, ya, minyak yang baik ya, minyak kayak coconut oil atau butter atau ghee segala macam. Lalu baru kita berpikir untuk simple carb kayak nasi, kentang dan lain-lain. Oke, Dok. Tadi itu tadi kita ngobrol itu soal dari Dr. Grace masuk dari sisi kesehatan. Sisi kesehatannya gitu kan, untuk supaya kita tetap feel positif gitu kan, think positif. Jadi ternyata kan puasa itu ternyata juga mampu mempengaruhi pola pikir juga. Betul banget. Pola pikir juga dan berarti kita sepakat nggak sih bahwa untuk jadi perempuan nih kayak kita nih yang udah umur segini, terus harus bersuami, harus ngurus anak, terus tidak dapat dipungkiri kita juga punya banyak masalah dong. Pastilah. Namanya juga hidup gitu kan. Tapi kan kita nggak boleh nyerah, kita harus jawab semua masalah itu. Nah itu kan diperlukan pemikiran yang positif dan tadi fisik yang sehatnya seperti tadi Dr. Grace bilang, ternyata salah satunya puasa gitu kan. Ternyata dalam puasa juga terus kan kita latihan itu Dok tadi, ngurangin gula, yang sugar, yang kayak gitu ya. Nah oke, itu dari sisi medis. Sekarang Dr. Grace dan Lita mungkin bisa sharing juga sama Healthier gitu ya, untuk secara pemikirannya tuh biar kita
being positif gitu loh. Boleh nggak di-share ke Healthier gitu kan? Pasti Dr. Grace juga punya banyak pengalaman gak enak, Lita juga, saya juga gitu kan, pasti itu pasti. Nah gimana tuh handle-nya kita, how to handle? Tadi nomor 1 udah pasti fisik yang positif, caranya udah dikasih tahu sama Dr. Grace. And next ngapain lagi? Fisik ngapain lagi? Oke. Gimana ngapain lagi Lita? Dari Lita. Kalau aku terus terang ya, waktu aku umur kira-kira kayaknya 12 tahun lalu gitu ya, umur 40 tahun, aku tuh pernah nervous breakdown kayaknya. Dugaanku itu nervous breakdown karena tiba-tiba waktu itu aku kayaknya depresi banget yang exhausted, terus pikir aduh gue tuh apa sih sebenarnya, gue tuh siapa, terus achievement gue tuh apa, gak karu-karuan gitu ya di pikiranku. Aku sampai nangis pada ada satu hari itu aku nangis jalan di mall, aku gandengin tangan anakku yang paling kecil sampai aku ketemu sama teman. Terus dia bilang, Lid kita coba yuk belajar untuk menerapi diri kita sendiri. Oke, terus kita pergi ke satu tempat. Di situ ada yang menarik sih, diajarin sama si gurunya ini. Dia tuh bilang bahwa kita tuh ribut aja ngurusin orang lain. Semuanya mau kita urusin kan. Suami kita urusin, anak-anak kita urusin, orang tua kita urusin, keluarga kita urusin, sampai orang-orang yang kita nggak kenal kita urusin dengan komen-komennya. Kita nggak perlu itu. Bajunya beginilah, bajunya penting banget emang. Jadi problem-problem yang bukan problem kita pun kita ambil jadi problem kita. Nah itu aku jadi kepikiran, oh ya benar juga ya, gue sering banget ngambil problem orang jadi problem gue. Itu yang bikin salah satu yang bikin aku cepet banget capek dan depresi. Jadi dia bilang, ayo coba kita kenalin diri kita sendiri, belajar menghargai diri kita sendiri, belajar mencintai diri kita sendiri. Yes, betul, setuju. Nah, aku kan orang yang waktu itu nggak bisa ngomong enggak. Nah itu big problem ya. Itu di perempuan tuh banyak deh. Banget. Aku pun juga begitu. Apalagi aku dokter ya. Kalau ada orang mau minta tolong, padahal aku lagi exhausted banget, terus aku mau bilang say no tuh kayaknya susah banget. Gak enak ya. Gak enak banget gitu. Tapi ternyata itu lama-lama mentally breakdown juga ya. Jadi kita emang harus punya rem. Kapan say no? Itu berat. Ya, terus selain say no, yang berat lagi adalah penyakit aku wanna please everybody. Sama. Kita tos dulu dari jauh. Tos juga ya itu penyakit yang agak susah diilangin. Aku tuh nggak mau orang sedih, nggak mau orang kecewa, nggak mau. Jadi aku tuh pengen bikin orang seneng, padahal itu mengorbankan kebahagiaan aku sendiri. Aduh itu jelek banget. Dua itu mau nggak bisa nolak sama pengen bikin orang seneng dengan mengorbankan diri sendiri. Tapi itu ternyata menggerogoti jiwa kita dari dalam. Iya benar-benar. Berarti memang ada masih, berarti di usia segini pun kita masih harus banyak belajar what do and don't. Iya, betul. Right? Ternyata kita masih banyak salah. Iya, kayak tadi yang Dr. Grace bilang sama Lita bilang susah bilang no, terus udah gitu wanna please everybody gitu kan. Ternyata sebenarnya itu kan negatif. Ya, betul. Itu kan sangat negatif buat diri kita sendiri gitu kan. Nah, sekarang mungkin kita juga akan coba sharing sama Healthier gitu loh, bahwa coba bahagiakan diri kita sendiri dulu gitu kan. Say no atau nggak please everybody bukan berarti kita jahat. Itu self care loh. Itu self care. Iya, setuju. Itu self care. Dan gimana kita mau care sama orang lain kalau kita nggak care sama diri kita sendiri. Iya, dan kayaknya memang kita perlu latihan juga ya. Banget. Dan perlu ada yang support. Buat perlu ada yang boundary itu penting. Benar. Yes. Tapi untuk bisa melakukan itu semua, aku yakin kita mesti pintar juga.
Iya dong, pastinya. Berarti jangan jadi kaum tertindas kita. iya, tapi kadang-kadang ini yang mungkin kadang-kadang banyak perempuan yang lupa sama masalah gue mesti pintar. Penting tuh Ren. Kayaknya lupa. Iya. Kita udah sibuk dengan ngurusin orang, sibuk dengan ngurusin keluarga. Kita nggak improve ourselves, nggak belajar, self growth. Kita lupa bahwa sebenarnya say no itu bukan berarti bodoh, bukan berarti jahat, bukan berarti jahat. Cuman kita ini lupa, kita nggak memintarkan diri kita di mana kita bisa say no, di mana memang kita harus say yes. Itu mungkin yang lupa banyak belajar mesti di mana sih? Sama how to say no. Nicely kali. Ada caranya, semua ada caranya. Tentu dengan jujur aja gitu ya. Mungkin misalnya pada saat kita nggak bisa bantu gitu kan, aduh sorry banget, gue pengen bantu. Memang karena sebenarnya hati kita kepengen bantu ya, kepengen, bukan yang nggak kepengen tapi pura-pura mau. Aku yakin orang kayak kita bukan begitu modelnya. Itu yang bikin kita positif, no pretending. Salah satunya kan itu kan. Mungkin kita healthier mesti banyak belajar juga kali ya, mesti banyak baca kayaknya. Baca tuh nggak bisa berhenti, never stop learning. Iya, baca kayaknya untuk tahu. Apapun. Belajar itu bukan berarti kayak kuliah lagi ya, please. Belajar itu kalau kita Muslim kan sama lah ya. Ayat yang pertama turun kan Iqra, baca apa? Baca situasi, ya kan? Baca apa yang terjadi di lingkungan, baca diri kita sendiri, baca. Kita mesti menganalisa sebenarnya. Kita mesti menganalisa terus apa yang kurang, ya, apa yang kurang nih dari kita menganalisa. Kita baca, ya, bukan baca buku aja literally gitu, tapi baca apapun yang ada di lingkungan kita supaya kita self growth, ya. Self growth itu bukan hanya dari S1 jadi S2 terus jadi S3 sampai STLR ya enggak juga gitu ya kan tapi kita mesti mengembangkan apa potensi kita sehingga kita happy. Setuju nggak Lin?